Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penilaian obligasi. Obligasi merupakan bagian dari produk investasi. Ada banyak sekali produk investasi, tapi jika kita lihat produk investasi berdasarkan jangka waktunya, ada seperti inilah, ada beberapa produk investasi yang kalau kita urutkan berdasarkan jangka waktunya, antara yang terpendek dengan yang terpanjang itu, yang pertama adalah deposito. Deposito ini biasanya jangka pendek, kurang dari setahun. Ini biasanya kita menyimpankan uang kita di sebuah bank menerbitkan sertifikat deposito dengan tingkat bunga tertentu. Nah, biasanya ini untuk memenuhi likuiditas jangka pendek dari bank tersebut. Selanjutnya ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Ini juga jangka pendek. Nah, SBI ini sebenarnya salah satu kebijakan moneter dari pemerintah ya untuk mengatur sirkulasi uang. Nah, sifatnya sebenarnya SBI ini hampir sama dengan deposito. Lalu ada obligasi. Obligasi ini pada umumnya jangka panjang, lebih dari 5 tahun, kecuali obligasi itu akan jatuh tempo. Jika obligasi itu akan jatuh tempo, dia masuknya ke jangka menengah. Lalu ada mata uang asing. Nah, mata uang asing ini bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Jadi, ini kita sebut jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek, menengah, panjang ini jika dilihat dari keuntungannya ya. Keuntungannya, kalau kita ingin dapatkan untung yang lumayan, nah kalau deposito dan SBI ini jangka pendek pun bisa. Tapi kalau obligasi susah. Mata uang asing susah, dia harus jangka menengah atau jangka panjang. Lalu ada juga saham. Nah, saham ini umumnya jangka panjang. Jika kita beli saham hari ini, kemudian kita berharap dari return ya, dari return saham, return itu artinya selisih antara harga beli dengan harga jual. Kalau jangka pendek atau jangka menengah itu keuntungannya tidak optimal. Lalu ada properti, misalnya kita membeli rumah, kita membeli tanah, juga kalau jangka pendek dia hasilnya nggak akan optimal. Jangka menengah pun seperti itu juga, dan umumnya ini akan optimal jika jangka panjang. Kita beli sekarang, kemudian kita jual 10 tahun lagi, itu hasilnya akan optimal. Selanjutnya ada emas. Begitu juga dengan emas, karena perubahan harga emas jika jangka pendek itu biasanya kecil sekali, kecuali memang terjadi krisis ekonomi. Seperti saat ini, biasanya kalau terjadi krisis ekonomi, orang akan berbondong-bondong membeli emas, sehingga harga emas akan terkerek naik. Tapi jika kondisinya normal, investasi emas ini lebih cocok untuk jangka panjang. Lalu bisa juga koleksi, misalnya koleksi uang kuno, koleksi buku-buku bersejarah, koleksi mobil-mobil antik, ini bisa juga dijadikan produk investasi, hanya saja harus benar-benar jangka panjang. Nah, kita bahas dulu tentang instrumen investasi jangka pendek. Yang pertama adalah deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini digunakan untuk menabung atau menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu. Kelebihannya, suku bunga lebih tinggi daripada tabungan. Karena pada umumnya kan kalau deposito, kita menyimpan uang, dan uang itu tidak bisa kita ambil sesuka hati. Harus ada harus sesuai dengan perjanjiannya, kapan kita bisa ambil uangnya. Karena uangnya ditahan di bank, maka bank bisa memanfaatkan uang tersebut untuk operasional perusahaannya. Maka bunganya cenderung akan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan. Kenapa? Karena tabungan kan bisa kita ambil kapan saja. Sehingga dananya ini sebenarnya kurang dapat diandalkan oleh bank untuk operasional. Selanjutnya likuiditasnya tinggi, dapat diambil kapan saja meskipun ada jangka tempo tertentu, antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi tetap meskipun kita mau ngambil, ada jangka waktu pengambilannya ya, nggak bisa suka hatinya.
Kemudian dapat dijaminkan untuk mendapatkan utang dari bank yang sama. Artinya sertifikat deposito itu bisa juga kita agunkan ke bank yang sama untuk meminjam uang. Lalu kelebihan yang lain adalah dijamin oleh pemerintah. Nah, karena ini kan resmi ya, artinya ada jaminan dari pemerintah. Tapi jika dilihat dari kekurangannya, yang pertama adalah ada penalti jika diambil sebelum jatuh tempo. Misalnya deposito ini 3 bulan, artinya 3 bulan lagi baru bisa kita ambil. Nah, jika kita membutuhkan uang sebelum jatuh temponya, hanya saja kita akan dikenakan penalti jika diambil sebelum jatuh tempo. Lalu kekurangan yang lain adalah ada pajak atas bunga deposito, biasanya 20% kalau depositonya di atas Rp7.500.000. Nah, selanjutnya ada untuk yang jangka pendek lainnya ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Merupakan surat berharga atas unjuk atau diakui sebagai instrumen utang jangka pendek yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank Indonesia. Nah, kegunaan dan ciri-cirinya tadi saya sudah jelaskan selintas. Sebenarnya SBI ini adalah salah satu alat kebijakan moneter dari pemerintah. Kegunaan yang pertama dan ciri-cirinya yang pertama adalah mengurangi jumlah uang beredar. Ini biasanya jika jumlah uang yang beredar tinggi, maka inflasi cenderung akan tinggi. Untuk mengurangi efek inflasi itu, maka pemerintah akan menerbitkan SBI. Harapannya agar masyarakat membeli SBI, kemudian ketika membeli itu maka uangnya akan disimpan oleh pemerintah agar tidak menambah agar untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga inflasi akan lebih terkendali. Yang kedua, sebagai alat Bank Indonesia untuk mengelola tingkat suku bunga. Kemudian ini ciri-cirinya ya, sistem penjualannya menggunakan lelang. SBI ini sistemnya dilelang. Nah, pemenang lelang ditentukan dari bunga atau tingkat diskonto terkecil. Nah, lelang ini diumumkan oleh Bank Indonesia setiap hari Selasa. Artinya nantinya pemerintah, Bank Indonesia akan menerbitkan sertifikat Bank Indonesia di mana bunganya itu bisa dilelang dan akan dijual pada pembeli dengan bunga terkecil. Lalu bisa juga SBI ini dibeli saat at discount, mana harganya lebih rendah dari hasil jatuh temponya. Lalu memang karena ini diterbitkan oleh Bank Indonesia, pastinya ini dijamin pemerintah ya. Nah, kemudian sama juga seperti deposito tadi, dikenakan pajak final 20%. Nah, lalu tadi ada disebutkan di sini dari nilai diskonto. Apa itu diskonto? Nah, contohnya seperti ini. Jika Anda ingin membeli sertifikat Bank Indonesia senilai 1 miliar, maka pada tanggal transaksi Anda tidak perlu membayar 1 miliar rupiah, tetapi dikurangi dengan bunga diskontonya. Sehingga yang dibayar misalnya hanya 980 juta rupiah saja. Pada saat SBI jatuh tempo, Anda akan menerima 1 miliar. Kita belinya 980 juta, dan pada saat jatuh tempo, kita akan menerima 1 miliar. Nah, selisih antara 1 miliar dengan 980 juta atau 20 juta, ini adalah bunga nominal yang kita dapatkan. Seperti itulah konsep diskonto. Inilah rumus sederhana untuk menghitung nilai tunai. Nilai tunai dari SBI ini kita notasikan dengan PT. Nah, di sini PT sama dengan nilai nominal dikali 360 hari dibagi 360 hari ditambah tingkat diskonto dikalikan jangka waktu. Kita lihat contohnya. Seorang investor membeli sebuah SBI berjangka waktu 1 bulan. Estimasinya 1 bulan 30 hari ya. Dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominalnya adalah 100 juta. Tingkat diskonto yang berlaku adalah 18%. Berapa nilai tunai harus dibayar oleh investor? Maka
Sesuai dengan rumus yang tadi, maka tadi nilai jatuh temponya adalah 100 juta, ini nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, dikalikan 360 hari, dibagi 360 hari, ditambah, ini tingkat diskontonya 0,18%, nah, dikali jangka waktunya yang dari sini, 30 hari, kita ambil. Nah, kalau seperti ini berarti yang di atas dikalikan terlebih dahulu, yang di bawah ini yang dalam kurung dikalikan, kemudian ditambahkan, lalu hasil yang di atas dibagikan dengan hasil yang di bawah. Maka hasilnya adalah 98.522.167,5 rupiah. Maka itulah nilai tunai yang harus dibayarkan oleh investor. Nah, dari nilai tunai ini maka ketahuan nih diskontonya berapa dari SBI tersebut. Ketika jatuh tempo kita dapat 100 juta. Yang kita bayar hanya 98.500.000 rupiah, maka diskon kita adalah selisihnya, yaitu sebesar 1.477.832,5 rupiah. Itulah nilai diskontonya. Oke, lanjut lagi. Seorang investor membeli sebuah SBI berjangka waktu 1 bulan atau 30 hari dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal 500 juta rupiah. Tingkat diskonto yang berlaku adalah 16%. Berapa nilai tunai yang harus dibayarkan oleh investor? Nah, hampir sama dengan yang tadi. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini dia nilai nominalnya 500 juta dikali 360 hari dibagi 360 ditambah, nah tingkat diskontonya kan 16% tadi ya. 16% tingkat diskontonya. Kemudian jatuh temponya 30 hari di sini. Jangka waktunya 30 hari, maka seperti tadi, kalikan yang di atas, kalikan di sini yang dalam kurung, baru ditambahkan 360. Yang di atas dibagi dengan yang di bawah, hasilnya 493.421.053 rupiah. Maka yang harus kita bayarkan saat ini hanya 493 juta sekian. Nah, ketika jatuh tempo, kita dapatnya 500 juta rupiah. Maka diskontonya atau diskon yang kita peroleh adalah sekitar 6.578.000 sekian dari selisihnya. Nah, selanjutnya adalah instrumen investasi jangka panjang. Di instrumen investasi jangka panjang, kita hanya akan membahas beberapa saja, terutama obligasi ya, karena ini yang paling umum digunakan. Obligasi atau bahasa Inggrisnya namanya bonds, merupakan surat utang jangka panjang, biasanya 5 tahun ke atas, kecuali tadi akan jatuh tempo ya, dengan kurun waktu yang telah ditentukan untuk pengembalian dana dengan pembayaran bunga secara berkala. Artinya, ketika kita membeli obligasi, maka kita akan selalu secara rutin memperoleh bunga obligasi. Nah, bunga obligasi ini disebut dengan kupon ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan obligasi, yang pertama, nah bunga itu ada yang tetap, mengambang, and mix. Bunga tetap artinya bunganya itu tiap prodi, tiap pembayaran selalu sama hingga saat jatuh tempo. Kalau bunganya di awal 8% tiap prodi pembayaran, maka sampai jatuh tempo nantinya tetap 8%. Tapi ada juga bunga mengambang. Nah, bunga mengambang ini adalah bunga yang mengikuti suku bunga pasar. Ketika suku bunga pasar, maka bunganya akan naik. Ketika suku bunga pasar naik, maka ini pun akan naik. Atau ketika suku bunga pasar turun, dia pun akan turun. Tapi ada juga yang mix. Mix itu artinya nanti misalnya beberapa periode tetap, beberapa periodenya mengambang. Ini tergantung kesepakatan ya. Kemudian, obligasi harus di-rating. Nah, rating itu digunakan untuk mengetahui tingkat dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Karena biasanya nilai obligasi itu sangat besar ya, sehingga perusahaan-perusahaan dan perusahaan dapat mengeluarkan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan itu dapat menerbitkan obligasi. Bayangkan jika perusahaan-perusahaan ini tidak di-rating, tidak dicek bagaimana kondisinya. Sehingga perlu lembaga rating namanya, lembaga yang melihat bagaimana kemampuan perusahaan ini atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk membayar obligasi, membayar kewajiban obligasi.
Kemudian ada jaminan saat perjanjian awal pembelian obligasi, lalu denominasinya itu biasanya 50 juta, dan umumnya minimal pembelian obligasi itu adalah 500 juta. Lalu, apakah pembeli obligasi ini tidak ada risiko? Tetap ada risiko dalam pembelian obligasi. Yang pertama adalah risiko bunga dan nominal tidak terbayar. Ini disebut dengan default risk. Ini contohnya, perusahaan penerbit obligasi tidak mampu bayar bunga, dan ketika jatuh tempo nggak mampu bayar nominalnya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar. Nah, makanya ada lembaga rating nanti. Dari rating ini kita bisa mengetahui kira-kira mana perusahaan yang mampu bayar, mana perusahaan tidak mampu bayar. Lalu ada risiko obligasi sulit dijual kembali atau liquidity risk. Ini biasanya berkaitan dengan kondisi pasar ya, pasar modal terutama. Lalu ada risiko juga harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar. Nah, ini yang sering umumnya terjadi ya. Tapi kalau suku bunga pasar itu stabil, biasanya ini jarang terjadi. Kita bahas rating obligasi. Tadi kita cerita tentang obligasi harus di-rating. Kita cerita tentang rating obligasi. Rating obligasi ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten untuk membayar bunga. Dalam hal ini, bunga itu disebut kupon. Dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan Indonesia. Misalnya jika di Indonesia itu Pevindo, kalau di global itu ada banyak, ada Moody's, kemudian banyak yang lainnya. Nah, contoh rating dengan status kreditnya ini, contoh rating Pevindo ya, ini biasanya tiap-tiap lembaga rating ini beda-beda ini, nggak selalu sama ya. Triple A itu artinya status kreditnya bagus sekali, excellent, luar biasa. Ini biasanya perusahaannya pasti dianggap mampu untuk bayar bunga atau kupon dan mampu bayar nilai nominalnya. Tidak masalah. Lalu ada double A, ini disebut very good. A, good. Triple B, adequate. Kemudian, nah, kalau sudah levelnya double B dan triple C, ini junk. Junk itu artinya sampah ya, spekulatif. Nah, biasanya obligasi yang masuk dalam level junk atau junk bond, ini menawarkan bunga kupon yang tinggi. Tapi risikonya juga sangat tinggi, karena yaitu ratingnya jelek. Nah, kalau udah levelnya D, ini artinya udah default. Default itu berarti udah selalu gagal bayar nih. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Yang pertama, berdasarkan penerbitnya. Nah, penerbitnya ini yang pertama bisa pemerintah pusat. Obligasi pemerintah pusat itu contohnya adalah ORI misalnya, atau SUN, Surat Utang Negara, itu termasuk dalam obligasi pemerintah pusat. Lalu ada obligasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun dapat juga menerbitkan obligasi. Lalu ada obligasi BUMN. Perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah ini dapat juga menerbitkan obligasi. Lalu begitu juga dengan perusahaan-perusahaan swasta juga dapat menerbitkan obligasi. Tapi kembali lagi, sebelum menerbitkan obligasi, penerbitnya ini memang harus di-rating dulu oleh lembaga rating independen. Nah, lalu berdasarkan kupon. Kupon tadi bunga obligasinya ya. Nah, ada dua jenis obligasi jika berdasarkan kupon, yaitu ada obligasi kupon bonds atau memang obligasinya berbunga, lalu ada obligasi zero coupon bonds, obligasi tanpa bunga. Loh, muncul pertanyaan, apa untungnya punya obligasi kalau nggak menggunakan bunga? Nah, biasanya zero coupon bond ini obligasinya dijual dengan harga diskon. Artinya jika nilai nominalnya misalnya 500 juta, dia jualnya mungkin sekitar 490 juta atau lebih kurang lagi lah, sehingga kita membelinya dengan harga lebih murah, tapi nanti waktu jatuh tempo dikembalikan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu contoh obligasi tanpa bunga. Lalu berdasarkan jenis kuponnya,
ada yang fixed rate bonds, ada yang floating rate bond, ada yang mixed rate bonds. Kalau fixed rate bond artinya obligasinya ini bunganya itu tetap. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau floating ini mengambang, ini artinya suku bunganya tidak tetap, ini berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar. Lalu ada mixed rate bond, ini obligasi yang bunganya itu bertahap, ada beberapa tahun dia tetap, beberapa tahun kemudian nanti mengambang. Nah, selanjutnya kita bicara karakteristik obligasi. Yang pertama adalah nilai pari atau nilai nominal. Nilai pari ini disebut juga dengan nilai par. Banyak sebutannya, nilai par, nilai pari, nilai nominal. Merupakan nilai yang tertera pada kertas obligasi dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau maturity. Lalu ada kupon atau tingkat bunga atau kupon rate. Merupakan jumlah bunga tetap yang harus dibayar setiap tahun atau setiap periode ya. Karena kan bayar bunga obligasi ini kadang nggak tahun sekali ya. Kalau dia per 6 bulan, maka setiap 6 bulan nih oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Contohnya, misalnya par value-nya 10.000 dan kita bayar kuponnya Rp1.000 per tahun. Artinya kupon rate-nya sebesar 10%. Nah, kupon itu ada yang nominalnya, ada yang persentasenya. Nominalnya itu 1.000. Kalau tingkat kupon rate-nya, kupon rate atau tingkat bunga kuponnya itu 10%. Dari mana? 1.000 dibagi 10.000 dikali 100%, dapatnya 10%. Jadi suku bunga kupon itu bisa bentuknya nominal seperti ini atau bentuknya persentase seperti ini. Kemudian ada juga maturity date atau waktu jatuh tempo. Merupakan tanggal di mana nilai par harus dibayar, nilai nominal ini harus dibayar kepada pemegang obligasi. Nah, harga obligasi yang diperdagangkan biasanya dinyatakan dengan angka persentase tanpa persentase. Ya, seperti apa ya? Seperti angka indeks ya, kalau kita ingat ya. Kemarin kan angka indeks itu misalnya 105. 105 artinya kan ada kenaikan 5% ya. Nah, kita nulisnya nggak pakai persentase, tapi sebenarnya itu persentase. Contoh, jika harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dari nilai nominalnya, atau 5% lebih mahal dibandingkan nilai nominalnya. Lalu, harga obligasi itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga perbankan. Jika suku bunga perbankan lebih tinggi dibanding kupon rate, nah kupon rate tadi kan suku bunga yang ditawarkan pada obligasi ya. Jika suku bunga yang berlaku di bank lebih besar dari kupon rate, maka cenderung dijual at discount. Artinya, bunga yang kita tawarkan itu lebih rendah dibanding bunga di bank. Artinya orang pun agak enggan, murah, mending nyimpen di bank saja, nyimpen deposito di bank saja, karena bunga obligasinya kan rendah. Maka pada umumnya dijual at discount. Ingat lagi ya, dijual at discount itu artinya kita jual lebih murah dari nilai nominalnya. Kalau nilai nominalnya 100 juta, kita jual aja lah 98 juta. Nah, itulah artinya at discount. Tapi, jika suku bunga sama dengan kupon rate, maka cenderung dijual at par. Kalau bunga bank misalnya 10%, bunga obligasinya juga 10%, maka kita jual sesuai dengan nilai nominalnya. Tapi jika suku bunga lebih kecil dari kupon rate, maka cenderung dijual at premium. Wah, gimana lagi ini? Misalnya bunga bank ini hanya 8%, kemudian obligasi kita tawarkan dengan bunga 14%. Artinya, orang akan berbondong-bondong membeli obligasi kita karena menawarkan bunga lebih tinggi. Maka obligasi ini dapat dijual pada harga yang lebih tinggi, at premium. Lalu, pembeli obligasi yang membeli di harga di bawah nilai pari atau nilai nominal dikatakan membeli obligasi at discount. Apabila obligasi naik di atas nilai nominalnya, maka dikatakan obligasi dijual at premium. Sedangkan obligasi at par adalah obligasi yang dijual sebesar harga nominalnya.
Lalu, apa pendapatan yang akan diperoleh oleh mereka yang berinvestasi dalam obligasi? Nah, ini contoh soalnya ya. Kita membeli sebuah obligasi dengan nilai pari atau nilai nominal 100 juta dengan harga at discount 90. Artinya 90% dari 100 juta ini kita belinya. Nah, 90% dari 100 juta adalah 90 juta. Artinya karena dijual at discount, meskipun nilai nominalnya 100 juta, kita belinya di harga 90 juta. Dengan masa jatuh tempo adalah 5 tahun. Obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 16% per tahun dan dibayarkan setiap tahun. Nah, ingat di sini, ini bunganya atau kuponnya dibayarkan setahun sekali. Berapa perolehan yang diterima investor hingga jatuh tempo? Nah, jatuh temponya itu 5 tahun ya. Artinya bunganya akan dibayarkan 16% per tahun. Kemudian di tahun kelima pada saat jatuh tempo kita bayarkan bunga sekaligus nilai nominalnya atau nilai parinya yang sebesar 100 juta. Maka jawabannya perolehan kupon atau bunga, ya ini sebesar 16 juta per tahun. Dapatnya dari 16 juta dikali nilai nominalnya, nilai parinya. Nah, dapatnya berarti 16 juta per tahun selama 5 tahun berturut-turut. Lalu di akhir tahun kelima, kita juga memperoleh kembali nilai pari dari obligasi tersebut. Ya, ini sebesar 100 juta. Ya, 100 juta. Karena membeli pada harga diskon 90, maka terdapat juga keuntungan dari nilai diskonto, yaitu sebesar 10 juta. Selisihnya tadi ya. Jika jadi, perolehan investor selama menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo adalah kupon selama 5 tahun ditambah dengan nilai diskontonya. Gitu deh. Kira-kira jadi nilai diskontonya adalah 10 juta, kemudian kuponnya ini 16 juta setiap tahunnya selama 5 tahun. Lanjut. Sebuah obligasi dengan nilai pari 100 juta dengan harga at diskon 85, masa jatuh tempo 5 tahun, obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 14% per tahun dan dibayarkan setiap tahun. Berapa perolehan yang diterima investor hingga jatuh tempo? Nah, perhatikan bunganya adalah 14% dikali 100 juta, kuponnya ya, berarti 14 juta per tahun selama 5 tahun. Kemudian karena dia dijual dengan diskon 85, maka selisihnya dengan 100 adalah 15. Maka diskonto yang kita peroleh adalah 15 juta rupiah. Sehingga perolehan investor selama menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo adalah kupon selama 5 tahun ditambah dengan nilai diskonto. Nah, kuponnya tadi per tahunnya adalah 14 juta dikali 5 hasilnya adalah 70 juta. Ditambah tadi diskontonya 15 juta. Maka hasilnya adalah 85 juta. Selanjutnya, investasi obligasi juga dapat memperoleh keuntungan capital gain. Jadi sebenarnya keuntungan itu ada bisa dari bunganya, bisa dari diskontonya, bisa dari capital gain-nya. Nah, contohnya ya, di akhir tahun pertama, setelah pembayaran kupon pertama, kita dapatkan ternyata harga dari obligasi tersebut meningkat menjadi 95 juta. Ya, dari soal pertama ini ya. Sini. Nih, awalnya kita beli at diskon 90. Nilai parinya 100 juta. Awalnya kita beli 90 ya. Kemudian meningkat jadi 95 juta. Kita dapat memperoleh capital gain dengan menjual obligasi tersebut di harga 95 juta. Sehingga dari sisi harga beli dan harga jual obligasi, kita dapat memperoleh keuntungan sebesar 5 juta. Kita beli 90 juta dan kita jual 95 juta. Artinya selisihnya 5 juta. Ditambah dengan bunga kupon yang telah kita dapatkan sebelumnya sebesar 16 juta. Karena ini kita udah kuponnya udah dibayar ke kita sebesar 16 juta, maka keuntungan kita tadi 16 juta tambah 5 juta. Maka total keuntungan kita dalam 1 tahun adalah sebesar 21 juta. 16 tambah 5 ya, 21. Atau sebesar 23,33%.
Dapat dari mana? Dapat dari 21 juta dibagi 90 juta, karena tadi kita belinya 90 juta. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mencari nilai obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga? Dalam melakukan transaksi obligasi di antara tanggal pembayaran bunga, ada bunga berjalan yang harus diperhitungkan. Jadi, pembeli akan membayar dua hal kepada penjual, yaitu harga transaksi dan bunga berjalan obligasi. Nah, dasar penghitungan bunga berjalan adalah 1 bulan dihitung 30 hari, 1 tahun dihitung 360 hari, bunga berjalan dihitung sejak pembayaran kupon terakhir sampai hari transaksi. Nah, hari transaksi tidak dihitung. Ini contohnya seperti ini ya. Misalnya pembayaran kupon itu misalnya per 31 Maret. Kemudian di tanggal 30 Oktober kita mau jual obligasinya. Nah, berarti kan sudah ada jangka waktu dari mulai 1 April sampai Oktober obligasi ini kita pegang kan? Nah, maka ini harus dihitung. Berapa bunganya selama kita pegang obligasi tersebut. Kita lihat contohnya. Bapak Hussein membeli obligasi dengan nilai nominal 1 miliar rupiah dari Pak Amir dengan kupon rate 15% per tahun dibayarkan tiap 3 bulan. Nah, kalau dibayarkan tiap 3 bulan, maka setiap tahun ada berapa kali pembayaran? Artinya setahun kan 12 bulan ya. Kalau 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Artinya setahun ada 4 kali pembayaran bunga kupon. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal, ini pembayaran pertama 1 Januari, pembayaran kedua 1 April, kemudian yang ketiga 1 Juli, yang keempat 1 Oktober. Transaksi obligasi dilakukan pada tanggal 5 Juni 2003 pada harga 98,5. Artinya obligasi ini dibeli dengan diskon ya sebesar 985 juta. Berapa nilai yang harus dibayarkan kepada Pak Amir oleh Bapak Hussein? Nah, di sini transaksi obligasi dilakukan pada tanggal 5 Juni. Berarti itu di antara bulan April dan bulan Juli. Artinya terakhir pembayaran kupon itu di 1 April. Ya. Lalu dijual di 5 Juni. Berarti selisih tanggalnya ini kita hitung ada berapa hari nantinya. Nah, kita lihat di sini. Hari berjalan setelah kupon terakhir dibayarkan adalah April ini 30 hari kita hitung, Mei ada 30 hari, Juni ada 4 hari. Nih. Karena kita transaksinya 5 Juni ya, yang tanggal 5-nya ini nggak dihitung. Kita hitung sampai tanggal 4 Juni. Maka ini dijumlahkan 30 tambah 30 tambah 4 ada 64 hari sejak terakhir kali dibayarkan bunga kupon. Maka bunga berjalannya adalah 64 hari dibagi 360 hari dikali 15%. 15% dari nilai kupon per tahun. Makanya dia ini dibagikan 360 hari dikali 1 miliar. 1 miliarnya itu nilai pari ya, atau nilai nominalnya. Maka hasilnya adalah 26.700.000 rupiah. Maka nilai yang harus dibayar oleh Bapak Hussein adalah 98,5% dikali 1 miliar, yaitu 985 juta, ditambah dengan bunga berjalannya 26.700.000, yaitu sekitar 1.011.700.000 rupiah. Contoh selanjutnya. Sebuah obligasi korporat bernilai nominal 2 miliar rupiah berkupon 15% per tahun dan membayar bunga setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Jika pada tanggal 11 Juni 2005 obligasi itu ditawarkan pada harga 114,725, berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli? Nah, terlihat dari periode pembayarannya, ini bunganya dibayarkan per semester. Semester pertama jatuh tempo bunganya dibayar 1 Maret dan semester kedua dibayarkan 1 September. Kemudian obligasi itu ditawarkan dengan harga premium karena dengan harga lebih
eh, ya harga premium artinya harganya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Nah, kita lihat hari berjalan setelah kupon terakhir dibayarkan adalah ya dari terakhir Maret ya, Juni kan antara Maret dengan September ya kan. Nah, Maret ada 30 hari, April 30 hari, Mei 30 hari, Juni 10 hari. Karena transaksinya 11 Juni. Maka totalnya adalah 100 hari. Maka bunga berjalan adalah 100 hari dibagi 360 hari dikali 15%, 15% itu kupon rate-nya, kemudian dikali 2 miliar rupiah. Maka bunganya, bunga berjalannya sekitar 84 juta sekian-sekian. Kan nilai yang harus dibayarkan oleh Bapak Husin adalah yang pertama, harganya ini 114,729% dikali 2 miliar, nilainya 2,294 miliar sekian-sekian. Ditambah bunga berjalannya dari sini, ditambahkan kemari, maka total yang harus dibayarkan Bapak Husin adalah 2.378.666.667 rupiah. Oke, selanjutnya kita bicara penilaian harga wajar obligasi tanpa bunga. Tadi saya katakan ada obligasi tanpa bunga. Bagaimana cara menghitung harga wajarnya? Nah, harga wajarnya dapat dicari menggunakan rumus ini ya. PV sama dengan VAR. VAR ini adalah nilai nominalnya dibagi 1 ditambah R. R ini adalah tingkat return yang diminta atau yield to maturity. YTM ini adalah pendapatan yang terima investor jika ia memegang obligasi hingga masa jatuh tempo. Pangkat banyaknya periode pembungaan. Contohnya, ini tadi rumusnya ya, nilai nominal dibagi 1 ditambah tingkat return yang diminta. Tingkat return yang diminta itu disebut juga dengan YTM. Sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 500 juta jatuh tempo dalam 4 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 12%. Maka nilai par-nya adalah 500 juta, kemudian bunganya dibayarkan setahun sekali, ini asumsinya bunganya dibayarkan setahun sekali ya, maka dalam 4 tahun ada 4 kali pembayaran bunga. Maka nilai wajar obligasinya adalah 500 juta dibagi 1 tambah 12% atau 0,12 pangkat 4. Kalau seperti ini kita selesaikan dulu yang di bawah. 1,12 karena 12% kan 0,12 ya, 1,12 pangkat 4. Nah, maka 500 juta dibagi dengan hasilnya ini di bawah. Nanti ketemunya 317 juta 759.039,2 rupiah. Maka sebenarnya harga wajar dari obligasi itu adalah ini 317 juta. Meskipun nilai nominalnya adalah 500 juta. Oke, jadi sebenarnya meskipun dia tidak ada kuponnya, kita bisa membelinya dengan harga lebih murah. Nanti waktu jatuh tempo, kita diberinya 500 juta. Ketika beli, 317 juta. Lalu, penilaian harga wajar obligasi berbunga. Jadi, harga suatu obligasi adalah present value dari semua aliran kas yang dihasilkan oleh obligasi tersebut, yaitu nilai kupon dan nilai par pada tingkat return yang diminta. Kalau tadi nggak pakai bunga, ya gini aja ngitungnya. Tapi kalau ada bunga kuponnya, dia beda lagi. Maka seperti ini dia. Nah, ini adalah nilai obligasinya, harga wajarnya. Ini CPN ini nilai kuponnya ya. Nilai kuponnya ini harus dalam nominal ya, jangan dalam persentase. Nilai kuponnya, kemudian di waktu jatuh tempo, ini di sini, ini jatuh temponya, kupon ditambah nilai nominal atau nilai par. Dibagi 1 ditambah, nah R tadi sama dengan yang tadi, tingkat return atau tingkat keuntungan yang diminta. Nah, kemudian I-nya ini periode waktu ya, ini 1. Kalau misalnya pembungaan 4 tahun, bunganya dibayar tahunan, ya ini sampai 4 saja. Contohnya ya. Ini penjelasannya. Coupon rate bukan discount rate. Jadi coupon rate di sini, ini beda dengan yang di sini. Di sini kupon yang tertera pada obligasi. Jadi yang dibayarkan
per periode. Misalnya bunganya adalah 15%, kita menyimpannya obligasinya misalnya 1 miliar, bunganya 15% misalnya. Maka di sini kuponnya adalah 15% dikali 1 miliar atau sekitar 150 juta di sini. Tapi ini adalah keuntungan yang diminta oleh investor. Biasanya bentuknya persentase di sini. Ini nominal ya, di sini persentase. Bedakan. Nah, ini contohnya ya. Berapakah nilai dari obligasi dengan suku bunga kupon tahunan 6,5% dan nilai parinya adalah 1.000 US dollar, jatuh tempo 3 tahun. Nah, diasumsikan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor adalah 3,9%. Maka kita cari dulu bunga kuponnya di sini. Bunga kuponnya adalah 6,5% dikali 1.000 atau 0,065 dikali 1.000 hasilnya adalah 65 US dollar ini. 65 US dollar ini terus seperti ini. Dan ingat ini 3 tahun ya, artinya ini kasih bunga kupon, tahun pertama bunga kupon saja, tahun kedua bunga kupon saja. Nah, tahun ketiga bunga kupon ditambah dengan ini dia nilai par. Jadi 1.065 dibagi 1 ditambah ini. Jadi rumusnya 1 ditambah R. Jadi R-nya ini kita desimalkan saja 0,039. 1 ditambah 0,039 ya 1,039. Pangkat 1 di sini untuk tahun pertama, pangkat 2 untuk tahun ketiga, pangkat 2 untuk tahun kedua, dan pangkat 3 untuk tahun ketiga, karena waktunya hanya 3 tahun. Nah, selesaikanlah seperti ini persamaannya. Ini pangkatkan dulu, baru dibagikan. Ini dipangkatkan terlebih dahulu, baru dibagikan. Ini pangkatkan terlebih dahulu, baru dibagikan, lalu jumlahkan semuanya. Maka nilai wajarnya adalah 1.072,29 US dollar. Nah, seorang investor, ini contoh lainnya, seorang investor ingin memprediksi harga obligasi berkupon dengan nilai nominal 100 juta. Dengan tingkat kupon 16%, jatuh tempo 5 tahun. Kemudian tingkat keuntungan yang disyaratkan investor adalah sebesar 18%. Berapa harga yang tepat untuk obligasi tersebut? Kita lihat di sini. Rumusnya sama. Kuponnya ini tadi berarti kuponnya 16% dikali 100 juta. Atau sekitar 16 juta per tahunnya. Maka di sini 16 juta, ingat tadi jatuh temponya 5 tahun ya, maka rumusnya kita buat 5 kali seperti ini. Nih. Di tahun pertama sampai tahun keempat, dia semuanya sesuai dengan kupon, 16 juta, dan di tahun terakhir atau di tahun kelima, 16 juta ditambah nilai nominalnya, 100 juta. Maka ketemunya 116 juta. Oke, dibagi, nah, tadi kan suku bunga yang diharapkan, keuntungan diharapkan 18%. Bedakan ya, ini 16% dengan 18%, ini kupon 16%. Kupon itu untuk nyari yang di atasnya, yang ini, yang 16 juta. Tapi ada keuntungan diharapkan yang 18%. Nah, yang 18% itu yang disebut dengan R. Maka 1 ditambah 18%, 18% itu 0,18 ya, jadi 1,18 pangkat 1, di pangkat 2, pangkat 3, tahun ketiga, pangkat 4, tahun keempat, dan pangkat 5, tahun kelima. Nah, cara penyelesaiannya seperti tadi, nanti ketemunya sekian. Nah, kira-kira seperti itulah yang dapat saya jelaskan dari penilaian obligasi. Semoga bermanfaat.